Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 12 mengenai wilayah dan tata ruang. Dengan memahami konsep wilayah tata ruang, kalian jadi bisa mengerti fungsi masalah dan kondisi wilayah di Indonesia loh. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membahas yang pertama mengenai wilayah dan perwilayahan. Sebenarnya, apa sih perbedaan arti kata wilayah dan perwilayahan? Jadi, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Sedangkan perwilayahan mengacu pada proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu dan untuk tujuan tertentu, contohnya untuk meratakan pembangunan. Jika dilihat dari definisi wilayah tadi, kata kuncinya terletak pada kata karakteristik. Setiap wilayah biasanya memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan pembagiannya, wilayah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Maksudnya gimana sih? Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki ciri atau atribut yang seragam atau homogen. Terkadang, wilayah formal disebut sebagai wilayah uniform atau seragam. Kesamaan atribut wilayah dapat dilihat dari aspek fisik maupun non-fisik. Contoh wilayah formal meliputi wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, wilayah kehutanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang berdasarkan interaksi atau keterkaitan komponen. Berbeda dengan wilayah formal, karakteristik wilayah fungsional bersifat heterogen. Contoh wilayah fungsional adalah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota-kota tersebut punya karakteristik yang berbeda-beda, namun menjadi satu wilayah fungsional. Kira-kira, kenapa ya beberapa daerah ini menjadi satu wilayah fungsional? Kalau dilihat dari realitanya, daerah ini banyak hubungan timbal baliknya. Banyak orang-orang yang berpindah-pindah di area ini, entah untuk bekerja, berkunjung, ataupun tempat tinggal. Sistem transportasi umum seperti bus dan kereta pun juga terhubung. Di sini, Jakarta sebagai titik pusat yang menjadi penghubung antar daerah-daerah yang ada. Yang ketiga adalah wilayah vernakular. Wilayah vernakular adalah wilayah yang berdasarkan pemikiran sejumlah orang terhadap suatu wilayah. Contoh wilayah vernakular di Indonesia salah satunya adalah kota hujan. Yap, Bogor. Jadi, apa itu tata ruang? Jika didefinisikan, tata ruang yaitu wujud, struktur ruang, dan pola ruang. Struktur ruang itu mengacu pada susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya. Lalu, apa yang dimaksud dengan tata ruang? Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Untuk merencanakan tata ruang dengan baik, tentu diperlukan sebuah rencana berisikan tujuan, kebijakan, strategi, rencana, penetapan, arahan, dan manfaat pengembangan ruang wilayah buat jadi gambaran desain tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan. Tata ruang berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung untuk kegiatan perlindungan atau pelestarian budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Contohnya penetapan hutan lindung sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan budidaya untuk kegiatan budidaya seperti pertanian, perhutanan, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi mengenai wilayah dan tata ruang dari kami.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.